Pernah kebayang nggak sih, cerita-cerita seram yang dulu cuma diceritain kakek nenek kita di depan api unggun, sekarang malah merajai dunia maya? Yap, hari ini kita bakal ngebahas gimana mitos dan cerita rakyat Indonesia lagi ngalamin yang namanya kebangkitan digital yang luar biasa. Kita bakal bedah bareng-bareng nih sejarah lengkap gimana kisah-kisah kuno ini bisa bertransformasi dan viral di platform modern. Seru banget kan? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, coba kita mulai dari satu nama yang denger namanya aja udah bikin bulu kuduk merinding. Suanggi. Buat kalian yang mungkin belum tahu, Suanggi ini bukan sekedar cerita hantu biasa loh. Ini tuh salah satu legenda paling menakutkan yang udah berakar banget khususnya di tanah Papua. Isinya, wah, campur aduk. Ada ilmu hitam, makhluk gaib, pokoknya kengerian yang udah diceritain turun-temurun selama berabad-abad. Mungkin kalian mikir, cerita lokal gitu mah paling yang tahu orang situ-situ aja. Tunggu dulu. Apa yang terjadi di internet belakangan ini bakal benar-benar ngerubah pandangan kalian. Oke, coba kita lihat angka ini. 704.000 lebih. Gila kan? Itu adalah jumlah penayangan buat satu video animasi aja, judulnya Asal-Usul Suanggi dari channel Chow Buruk Story. Dan yang bikin lebih tercengang lagi, angka 700.000 ini didapat cuma dalam waktu 5 bulan. Coba bayangin deh, sebuah cerita rakyat dari ujung timur Nusantara dibikin animasinya dan tiba-tiba ditonton sama ratusan ribu orang lewat HP mereka. Ini bukti nyata banget loh. Ternyata masyarakat kita tuh sebenarnya haus banget sama cerita-cerita tradisional, asalkan dikemas pakai cara yang baru. Terus, kalau kalian ngerasa 700.000 itu udah gede banget, coba tahan napas bentar. 2,1 juta. Iya, kalian nggak salah dengar. 2,1 juta penayangan. Ini bukan tayangan video klip pop yang lagi tren loh. Ini murni jumlah penonton buat konten Suanggi yang lain. Kali ini dari channel Lentera Malam, yang ngebahas sejarah lengkap sebuah keluarga yang berubah jadi hantu Suanggi di Papua. 2 juta penonton ini dicapai cuma dalam 3 bulan aja. Asli, ini sih udah bukan tren musiman lagi. Mitos lokal sekarang tuh ibarat film bioskop kelas atas di dunia maya. Laris manis. So, apa artinya ini semua? Sebenarnya, kita lagi ngelihat munculnya semacam api unggun digital skala nasional. Antusiasme gila-gilaan terhadap animasi horor ini nggak cuma kejadian di Papua aja loh. Fenomena ini beneran nyebar luas kayak api di seluruh penjuru Nusantara. Kalau zaman dulu orang ngumpul di pos ronda atau balai pertemuan buat dengerin cerita, sekarang internet yang ngambil alih peran itu. Kisah-kisah kuno dari berbagai pelosok negeri sekarang bisa dibagikan dan dinikmati bareng-bareng sama penonton dari ujung Sumatera sampai ujung Papua di waktu yang bersamaan. Nah, yang paling menarik buat kita bahas di sini adalah sebaran petanya. Dari Papua yang punya Suanggi, kita geser dikit ke Kalimantan, di sana ada legenda Kuyang dan Danau Lipan. Lanjut ke Sumatera, tepatnya di area Sungai Musi ada kisah misteri Antu Banyu. Terus lompat ke Aceh ada legenda Tapak Tuan, sampai ke Jawa dan Bali dengan Nyi Blorong dan Liak yang udah ikonik banget. Ini tuh nunjukin kalau cerita-cerita yang dulunya super hiper lokal yang mungkin cuma diomongin warga sekitaran gunung atau sungai tertentu aja, sekarang secara ajaib bisa dapat audiens tingkat nasional. Semuanya terhubung gara-gara rasa penasaran yang sama. Buat bener-bener dapat gambaran seberapa raksasa audiensnya, coba cek angka-angka ini deh. Channel Gromore Studio Series ngangkat cerita Danau Lipan dari Kalimantan Timur dan sukses ngeraup 2,9 juta penayangan dalam 2 tahun. Terus, legenda Tapak Tuan dari Aceh yang ceritanya epik banget soal raksasa ngelawan naga, itu tembus 2,8 juta penayangan cuma dalam setahun. Belum lagi animasi Kuyang dari Chow Buruk Story yang dapat 2,5 juta tayangan dalam 6 bulan aja. Rata-rata mainnya udah jutaan loh ini. Skala segede ini jelas ngebuktiin kalau ngebongkar sejarah lengkap dan mitos lokal itu magnet yang luar biasa kuat buat penonton modern kita. Dan hal ini sekaligus ngasih lihat ke kita betapa beragamnya konten yang ada. Para kreator ini kayaknya nggak akan pernah kehabisan bahan, karena mereka pinter banget ngegali legenda lokal dari daerah yang spesifik banget. Ada kisah darah hitam dari Kalimantan Barat, terus ada Nyi Blorong, sang putri ular laut selatan yang ceritanya penuh intrik misterius. Ada juga calon arang di Bali, pertarungan magis epik yang juga ngebahas sejarah lengkap asal-usul leak, sampai ke eksplorasi sosok kuntilanak. Jadi kreator-kreator ini tuh cerdik banget. Mereka ngebangun audiens mereka dengan cara belusukan nyari peninggalan budaya dari setiap jengkal Indonesia. Tapi di balik semua cerita hantu, monster, dan makhluk gaib yang bikin deg-degan ini, ada satu hal yang jauh lebih mendalam. Kita harus geser sebentar dari urusan horornya buat ngelihat tujuan asli yang memotori channel-channel sukses ini. Kreator kayak Chow Buruk Story atau Gromore Studio Series tuh nggak cuma pengen bikin kita ketakutan setengah mati loh, mereka ternyata bawa misi yang mulia banget. Mereka benar-benar ngumpulin data, nyari cerita dari masyarakat, terus kerja keras merekonstruksi sejarah lengkap mitos-mitos tersebut jadi bentuk visual yang ganteng dan asik dinikmatin sama generasi masa kini.
Coba dia perhatiin peringatan yang sering banget mereka cantumin di videonya. Semua adegan dan karakter dibuat untuk tujuan hiburan dan pelestarian budaya, bukan untuk menyinggung atau mempromosikan praktik mistis. Nah, poin intinya di sini adalah walaupun bungkus kontennya horor dan kelam, akar dari karya mereka tuh mulia banget. Mereka lagi ngelakuin usaha nyata buat ngelestariin budaya lisan kita. Folklore yang tadinya rawan banget punah karena hilangnya generasi pencerita tua, sekarang diselamatin jadi artefak digital yang abadi, terekam rapi, dan gampangnya bisa diakses kapan aja dan sama siapa aja. Perpaduan ini tuh bener-bener nyiptain koneksi lintas zaman yang luar biasa keren. Di satu sisi, kita punya tradisi lisan kuno, cara organik leluhur kita nurunin nilai budaya dan memori kolektif mereka. Nah, di sisi lain, kita punya animasi digital yang lagi viral-viralnya ini. Animasi visual ini sebenarnya lagi nerima tongkat estafet dari tradisi lisan tadi. Mereka bertindak sebagai medium pencerita masa kini buat mastiin sejarah lengkap dan kisah-kisah epik peninggalan leluhur kita nggak hilang tertelan lajunya zaman. Malah berevolusi jadi format yang nyambung banget sama generasinya kita. Asli, ini adaptasi pelestarian budaya yang cerdas banget. Obrolan kita soal kebangkitan cerita rakyat Nusantara ini akhirnya bawa kita ke satu refleksi yang cukup mendalam ya. Ribuan kisah mistis dari masa lalu sekarang udah nemuin napas barunya, disaksikan jutaan pasang mata berulang-ulang di internet. Jadi, sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan provokatif nih. Mengingat betapa melimpahnya kekayaan budaya kita, legenda lokal mana sih dari kampung halaman kalian sendiri yang menurut kalian pantas atau malah wajib banget buat dijadiin mahakarya animasi viral berikutnya? Terima kasih banyak udah nemenin saya belajar dan mengeksplorasi topik seru ini hari ini, dan sampai jumpa di penjelajahan menarik kita selanjutnya.